5, 4, 3, 2, 1, 0. Students and I love you. Hello, hello, how are you? You are my students and I love you. Good morning kids, how are you today in this lovely Tuesday? Hari ini hari Selasa dan kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Tema 2, subtema 3. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 5 dan 6. Jadi Miss Eka akan rangkap sekaligus. And start from tomorrow, we are going to learn about pembagian. Nah, jadi mulai besok kita sudah akan mulai belajar pembagian. Miss Eka yakin anak-anak Miss sudah menghafal perkalian 1 sampai 10. Jadi di kunjungan berikutnya Miss Eka akan tes perkaliannya. Siapa yang tidak hafal maka akan mendapatkan ada deh nanti ya bisa tahu hukuman untuk anak-anak yang tidak menghafal perkalian. Oke, so now take your tema book, ambil buku temanya. But before it kita semua tepuk semangat dulu. Oke, everybody stand up, semuanya berdiri. Oke, tepuk semangat. Semangat. Alright. Yuk semua semangat, but before it kita juga berdoa dulu ya. Ayo semua tengadahkan tangannya. So let us pray. Dear Almighty God, thank you for today. Now we are going to begin our lesson. So please open our heart and open our mind. Bless our teacher and also our parents. Thank you God. Amin. Oke. Nah, jadi anak-anak buka bukunya subtema 3 pembelajaran 5 dulu. Oke. Nah, coba semua ambil buku catatannya, dibuka buku temanya, simak dengan baik dan remember selalu Miss Eka ingatkan jangan lupa isi absen di kolom komentar yang di bawah. Lalu jangan lupa juga untuk mencatat bagian-bagian yang penting ya anak-anak Miss. Kemudian apalagi dilarang men-skip video. Miss Eka tahu nih ada anak-anak yang setiap kali membuka video langsung dipencetnya sampai tombol akhir. Terus tiba-tiba mami nanya, "Sudah selesai?" "Sudah dong mama," padahal dia skip video pembelajarannya. Tidak boleh ya anak-anak. Jadi, mari kita mulai pembelajarannya. Simak dengan baik ya. Alright anak-anak, nah ambil buku temanya. Hari ini kita akan mempelajari subtema 3 pembelajaran 5. Kita awali dengan pembelajaran 5 dulu ya anak-anak. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Kemudian yang kedua, mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan di sekolah. Yang ketiga, mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Lalu yang keempat, menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. Oke, nah anak-anak coba perhatikan gambar berikut dengan cermat. Nah, apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu? Nah, jadi Mei dan Dayu itu datang terlambat anak-anak. Bolehkah kita meniru mereka sayang? Tidak, kita tidak boleh meniru Mei dan Dayu yang datang terlambat. Jadi kita tetap harus disiplin. Nah, bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Oke, mari kita baca. "Dayu, mengapa kamu terlambat?" "Saya jajan dulu." "Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana." "Ah, terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah." "Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu.
menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib upacara? Nah, dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di dalam kelas. Kita harus berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Nah, jadi anak-anak benar kata si Benny. Nah, aturan ini pun juga berlaku di sekolah kita ya anak-anak. Dari mulai mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, kemudian tidak boleh berisik dalam kelas, lalu juga berbaris sebelum masuk kelas. Nah, ini adalah bentuk tata tertib di sekolah. Nah, jadi di situ ada tata tertib upacara bendera dan tata tertib ketika di kelas. Jadi kita harus mematuhi tata tertib di sekolah ya anak-anak. Nah, perhatikan gambar berikut. Kelompokkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, sekarang kita mulai dari gambar Udin. Apakah Udin termasuk? Tidak, karena Udin tidak berpakaian dengan rapi. Bagaimana dengan Lani? Ya, Lani merupakan mengikuti tata tertib sekolah ya anak-anak. Bagaimana dengan Benny? Tentu tidak, Benny datang terlambat. Sementara gambar yang satunya, mereka mematuhi tata tertib ya, dengan upacara berpakaian rapi serta tertib di barisan. Nah, jadi anak-anak, kita harus mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah. Lalu bagaimana dengan ini? Ya, mereka pulang dengan tertib, itu merupakan contoh mengikuti peraturan sekolah. Ya kan anak-anak? Nah, jadi semua peraturan yang di sekolah diciptakan untuk supaya siswa lebih berdisiplin. Nah, jadi kegiatan yang harus dilakukan di sekolah. Nah, berikut Miss Eka akan memberikan beberapa kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan di sekolah. Yang pertama adalah memakai seragam yang bersih dan rapi. Nah, kedua, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Lalu berbaris rapi sebelum masuk ke kelas. Nah, sementara kegiatan yang tidak boleh dilakukan di sekolah, yang pertama tentu saja terlambat datang ke kelas, kemudian membuang sampah sembarangan, merusak buku perpustakaan. Nah, itu tidak boleh kita lakukan ya anak-anak. Nah, jadi Miss Eka akan membacakan cerita, kalian dengarkan ya. Bermain estafet bola. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Benny bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenang yaitu tim Benny. Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai.
ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Nah, itu tadi ceritanya anak-anak. Nah, coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan yang kamu simak. Nah, gunakan kata tanya siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke, yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Nah, pertanyaan kedua, siapa yang terlambat mengikuti pelajaran PJOK? Question number 3, di mana Benny dan teman-teman bermain estafet bola? Number 4, mengapa tim harus bekerja sama? Number 5, bagaimana cara bermain estafet bola? Jadi itu bentuk pertanyaan yang bisa kita buat ya anak-anak berdasarkan teks yang Miss bacakan tadi. Nah, kita sekarang masuk ke ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks. Apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei? Nah, Dayu dan Mei terlambat ya anak-anak. Lalu number 2, bagaimana cara melakukan permainan estafet bola? Nah, jadi caranya bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman yang di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. And then we are going to question number 3. Apa yang dibutuhkan dalam permainan tersebut? Ya anak-anak, dalam permainan estafet bola kita membutuhkan kerjasama dan tentu saja berhati-hati ya nak. Lalu bagaimana aturan dalam permainan estafet bola? Tadi juga sudah Miss jelaskan bahwa jika bola yang dipegang diberikan kepada teman di belakangnya dengan tidak memutar badan atau memindahkan kaki, maka tim yang salah harus diulang. Jadi kita cukup memutarkan badan kita untuk memberikan bola, tapi kaki tidak boleh bergerak ya anak-anak. Nah, lalu mengapa tim Benny menang? Karena tim Benny bekerja sama dan hati-hati. Nah, jadi karena ini adalah permainan kelompok, kita harus bekerja sama. Oke. Lakukan pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Nah, lihat hasil pengamatan kita yang tadi adalah pertama bola. Nah, ciri-ciri bolanya itu adalah kulitnya termasuk benda padat, udara di dalamnya termasuklah itu ke dalam benda gas. Dan untuk berolahraga atau bermain fungsinya bola itu ya nak. Nah, lalu bentuk bendanya seperti apa? Bulat. Kemudian the second one, kita mengamati buku. Nah, tersusun dari beberapa kertas. Itulah tadi buku. Nah, jadi bentuknya termasuklah ke benda padat dan bentuknya segi 4. Number 3, we got pencils here. Jadi kita punya pensil. Nah, jadi ciri-ciri pensil itu seperti apa anak-anak? Nah, pensil termasuk ke dalam benda padat, kemudian ujungnya runcing. Nah, bentuknya panjang anak-anak. Right. Nah, kita akan melanjutkan ke pembelajaran 6 langsung ya anak-anak di subtema 3. Oke. Nah, lihat di situ. Masih ingatkah kamu dengan kebiasaan Benny? Ya, ia biasa bekerja sama dalam permainan. Nah, amati gambar berikut dengan cermat. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Nah, di situ kita melihat Benny bersama teman-temannya sedang bermain sepak bola. Lalu, mari kita baca teks percakapan berikut dengan cermat. Oke. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Itu yang dijawab Benny.
Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga akan terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Nah, jadi setiap hal itu punya peraturan sendiri ya anak-anak. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Ya, benar sekali. Kalau aturan di sekolah dilanggar, pasti akan ada sanksi yang kalian dapatkan. Nah, apa isi teks percakapan tersebut? Ya, isinya adalah tentang manfaat mematuhi dan akibat tidak mematuhi tata tertib atau aturan ya anak-anak. Nah, setiap tata tertib yang berlaku di sekolah sangat bermanfaat bagi kita. Nah, semua aturan bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan juga kenyamanan kalian di sekolah anak-anak. Itu. Nah, tata tertib di sekolah beserta manfaatnya. Ini boleh kalian catat ya anak-anak. Yang pertama pasti datang tepat waktu. Nah, manfaatnya adalah supaya anak-anak tidak ketinggalan pelajaran. Lalu mendengarkan guru mengajar. Nah, manfaatnya pasti mendapatkan ilmu, ya kan? Tata tertib di sekolah bila dilanggar akan berakibat tidak baik. Jadi, ketika datang terlambat ke sekolah, maka akibatnya apa? Kalian pasti ketinggalan pelajarannya. Kemudian membuang sampah sembarangan. Nah, itu akan berakibat lingkungan sekolah menjadi kotor. Tentu saja kalian tidak akan nyaman di sekolah, ya kan? Nah, mari kita baca teks berikut. Nah, sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang, pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Nah, sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, maka dilakukan undian perpanjangan waktu atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Nah, itu sepak bola nak peraturannya. Mari kita diskusikan makna kata-kata berikut. Yang pertama ada kata tim. Nah, tim itu adalah siapa yang tahu nak? Iya, kelompok atau regu itu namanya arti dari tim. Kemudian ada inti, pusat atau paling utama. Gol artinya masuknya bola ke gawang lawan. Lalu gawang itu adalah 2 tiang yang dibuat sebagai batas memasukkan bola. Kemudian ada penalti. Nah, penalti adalah tendangan bola di daerah depan gawang.
Oke, mari kita buat kalimat dari kata tersebut. Contohnya nih, ini Miss Eka yang buat ya, kalian boleh buat sendiri di rumah. Ada kata tim. Nah, tim Beni berhasil mencetak gol 2 kali. Itu dia. Nah, keragaman benda dalam permainan sepak bola. Mari kita lihat ada beberapa benda yang digunakan di dalam permainan sepak bola ya. Kita akan mengamati. Yang pertama ada peluit. Nah, ciri-cirinya adalah mengeluarkan bunyi jika ditiup. Nah, bentuknya lonjong nih ya kan peluit. Kalian pasti pernah lihat peluit. Lalu ada bola. Nama bendanya adalah bola. Nah, ciri-ciri bendanya itu dapat menggelinding. Lalu di dalamnya berisi udara. Bentuknya bulat ya anak-anak. Kemudian ada kartu. Nah, ciri-cirinya tipis nih kartu ya kan. Lalu terbuat dari kertas tebal atau plastik. Bentuk bendanya segi 4. Nah, berdasarkan pengamatan dapat kita simpulkan bahwa setiap benda mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Begitu ya anak-anak.